Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita saat ini adalah kuartil. Pengertian dari kuartil adalah membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi 4 bagian yang sama. Nah, di sini saya sudah punya data ya untuk nilai X yang belum dikelompokkan ya, jadi masih data mentah. Nah, kalau kita mau bagi dalam bentuk kuartil, artinya nanti dibagi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok jumlah datanya sama, maka kita akan dapat 3 pembatas ini ya. Di sini kalau kita lihat angkanya ada 20 data. 20 dibagi 4 berarti kan 5. Maka di sini kita kelompokkan menjadi 5 bagian ya. 5 bagian atau 5 data dalam bagian yang kedua. Kemudian ini ada 5 data. Kemudian ini ada lagi 5 data. Nah, di antara masing-masing kelompok nanti ada pembatasnya. Pembatasnya inilah yang disebut dengan kuartil. Ya, kuartil pertama berarti pembatas yang pertama. Kuartil kedua atau Q2 ini berarti pembatas yang kedua. Q3 atau kuartil yang ketiga adalah pembatas yang ketiga. Nah, nilainya adalah antara data kelima dan keenam. Kebetulan di sini sama 58. Maka kuartil pertama ini nilainya 58. Kemudian untuk kuartil 2, dia berada antara 10-11 atau datanya antara 70 dan 76. Ini kalau dijumlah kemudian dibagi 2, kita dapat titik tengahnya yaitu 73. Jadi nilai kuartil 2-nya adalah 73. Kemudian berikutnya yang kuartil ketiga, dia berada antara data ke-15 dan ke-16. Karena di sini sama 80, maka kuartil 3-nya juga 80. Ya, demikian penerapan kuartil pada data yang belum dikelompokkan. Dalam contoh ini kita memiliki 20 data. Pada contoh berikutnya kita memiliki data yang jumlahnya ganjil. Kalau kita lihat di sini jumlah datanya ada 23 dan akan dibagi 4 menjadi sebuah kuartil ya, sehingga nanti pengelompokannya pada setiap kelompok sama. Nah, dalam contoh ini kita bagi 2 dulu ya, yaitu kalau dibagi 2 kan berarti 11 ada lebih ya. Maka di sini kita ambil 11 dari atas, kemudian ini kita tandai sebagai pembatas yang tengahnya. Kemudian nanti di bawah ini ada lagi 11 data. Jadi setelah baris ke-12 nanti di bawah ada 11 data, di atas ada 11 data, dan ini kita namai kuartil kedua. Kemudian yang di atas ini, yang 11 ini kita bagi 2 lagi. Di sini titik tengahnya ada di baris ke-6, di mana nanti ada 5 data di atasnya dan ada 5 data di bawahnya. Begitu juga yang data 13 sampai bawah ini, kita ambil titik tengahnya yaitu ada di data ke-18. Jadi nanti di sini ada 5 data, di bawah juga ada 5 data. Nah, yang ini adalah kuartil ketiga atau pembatas kuartil yang ketiga. Angkanya 18. Nah, kalau kita lihat di sini pada contoh ini karena dia ganjil, maka posisi pembatasnya tepat berada pada masing-masing data. Jadi tidak seperti contoh yang tadi tepat pembatasnya berada di tengah-tengah ya, di sini tidak. Oleh karena itu angkanya juga kita tinggal ngambil saja. Berarti kuartil pertama atau Q1 nilainya adalah 58, kuartil kedua di data ke-12 nilainya 78, kuartil ketiga ada di data ke-18 nilainya 89. Nah, pada prinsipnya ini sama dengan yang tadi, yaitu membagi 4 sekelompok data menjadi sama besarnya ya. Dalam contoh ini terbagi menjadi 5, 5, 5, dan 5. Demikian penerapan atau contoh kuartil pada data yang belum dikelompokkan. Nah, yang berikutnya adalah kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan. Nah, rumus untuk menghitung kuartilnya seperti ini, di mana Q adalah kuartilnya, I adalah nomor urutnya ya. Jadi QI sama dengan LQ plus dalam kurung IN dibagi 4 dikurangi F kumulatif dibagi FQ dikalikan C. LQ adalah tepi batas kelas kuartil yang ini. Kemudian I adalah nomornya, Q1, Q2 berarti I-nya 1, I-nya 2. Kemudian N adalah banyaknya data atau sigma F ya.
Kemudian Fkum adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas kuartil. Kemudian C adalah interval kelas kuartil. Dan Fq adalah frekuensi kelas kuartil. Nah, di sini kita sudah memiliki data yang sudah dikelompokkan. Dalam contoh ini datanya ada 100 ya di sini. Kemudian dibagi menjadi 7 kelas atau 7 kelompok. Nah, di sini kita akan menerapkan kuartil untuk membagi data ini menjadi 4 yang sama besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari 1 sampai 7 maka tengahnya adalah yang ini. Ya, kita kasih tanda. Kemudian dari 1, 2, 3 yang di atasnya tengahnya adalah yang ini. Kemudian yang bawah ada di kelas yang ke-6. Nah, kita sudah bagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Masing-masing satu-satu karena kebetulan cuma 7 datanya atau kelasnya cuma ada 7. Nah, ini adalah Q1-nya. Ini Q2 dan ini Q3. Nah, sebelum kita menentukan berapa nilai Q1 ya, maka kita harus menghitung dulu F kumulatif. Jadi di sini kita hitung dulu F kumnya. Ya, F kumulatifnya yaitu data frekuensi sebelumnya karena dia masih pertama sebelumnya nggak ada ditambah dengan frekuensi saat ini. Jadi kita tambahin langsung 5. Yang bawahnya berarti yang sebelumnya kumulatif di atasnya ditambah dengan frekuensi yang bersangkutan. Nah, kalau sudah ini kita copy ke bawah. Kita sudah dapat Fkum-nya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung L-key pada masing-masing key ini ya. Berarti saya bikin aja di sini L-key-nya. L-key itu adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas untuk Q1 berarti 28 dikurangi setengah. Ini ya. 28 dikurangi 0,5. Nah, ini adalah L-key-nya. Setelah itu 1N per 4. Ini ya, I per N, IN per 4. Nah, I-nya berarti 1 untuk yang ini ya. I-nya berarti 1 karena dia kuartil yang ke-1. N-nya adalah jumlah data yaitu 100. Berarti di sini sama dengan 1 kali N 100 dibagi 4. Ya, 25. Kemudian Fkum-nya itu berarti 15 di sini. Ya, F kumulatif pada kelas kuartil. Setelah itu Fq-nya adalah frekuensi kelas kuartil yaitu 10 ini. Lalu untuk C-nya, C ini adalah interval kelas ya. Interval kelas berarti batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Nah, ini intervalnya ya atau C-nya. Nah, setelah kita dapat angka ini, maka kita bisa menghitung Q-nya. Q yang pertama atau Q1 berarti sama dengan L-Q, ini ya, ditambah dalam kurung IN per 4 yang ini, dikurangi Fkum-nya 15, kurung tutup, dibagi dengan Fq, kemudian dikali dengan C. Kita enter. Nah, kita dapat angka 39,5 ya. Jadi dia bukan di kelompok ketiga, masih di kelompok sini. Ya, tapi di mepet di sini di tepi atasnya. Nah, kemudian berikutnya untuk Q yang kedua berarti L-Q-nya sama dengan 52 dikurangi setengah. Kemudian N per 4-nya sama dengan 2 dikali 2 ini Q yang kedua ya, dikali sigma F dibagi 4. Kemudian F kumulatifnya adalah 54.
sedangkan F-key-nya frekuensi pada kelas kuartilnya adalah 15. Intervalnya sama, yaitu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Ya. Nah, karena ini rumusnya sama, ini kita copy saja. Kita taruh sini. Nah, kita dapat 48,3, berarti dia posisinya di sini ya, tidak pas di kelompok ini. Karena sebaran datanya memang seperti itu. Kemudian Q3 berarti ini sama dengan batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian IN per 4-nya sama dengan 3 dikali N 100 ya, dibagi 4. Kemudian F-cum-nya sama dengan 25. Kemudian F-key-nya sama dengan 25 ya, maaf ini berarti F-cum-nya yang 91. Kemudian intervalnya sama seperti tadi, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ya. Nah, rumusnya ini kita bisa copy saja. Nah, ini adalah angka-angkanya pada masing-masing Q1, Q2, Q3. Kalau kita lihat memang dia tidak berada, misalnya di sini ya 67,82, berarti sebenarnya dia berada di sini, di kelas yang kelima posisinya ya. Itu bisa saja terjadi karena memang sebaran datanya ini tidak merata, sehingga posisinya dia bisa tidak berada di tempatnya ini. Ya, demikian menghitung Q1, Q2, Q3 pada kuartil untuk data yang sudah dikelompokkan. Terima kasih telah melihat penjelasan materi ini hingga selesai. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan Anda ulangi sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.